Tok, tok. Ki, kaki. Ini aku Bima. Bima mengetok pintu kamar lagi karena aku belum membukakannya. Mendengar ketokan pintu dan suara Bima, Kakak Angga langsung bersembunyi di bawah tempat tidur. Setelah kupastikan Kak Angga sembunyi, baru aku membuka pintu. Kak Bima, ada apa, Kak? Tanyaku berdiri di ambang pintu sambil mengucek mata seperti bangun tidur. Aku mengangumu, Ki? Tanya Bima. Nggak apa-apa, Kak. Barusan tertidur karena udara dingin. Jawabku. Sebenarnya aku mau menanyakan sesuatu padamu, tapi karena kamu sudah tertidur, sebaiknya besok saja. Oh gitu. Kalau Kak Bima mau bilang sekarang juga tidak apa-apa. Besok saja, sekarang lanjutkan tidurnya. Ucap Bima. Ya udah, besok aja. Wah. Aku pura-pura menguap agar Bima percaya aku sudah tertidur tadinya. Aps. Sorry, Kak Bima, aku menguap besar. Ucapku dengan polos. Hahaha, kamu lucu. Baiklah, selamat malam. Mat malam, Kak Bima. Ucapku sambil memegang daun pintu izin menutup. Tunggu, Ki. Bima menghentikanku menutup pintu, matanya melihat ke dalam. Ada apa Kak Bima? Tanyaku dengan perasaan tidak enak melihat arah matanya. Sial. Kenapa aku ceroboh sekali? Jejak kaki berlumpur dan basah mengotori lantai kamar. Itu jejak kaki Kak Angga yang basah karena hujan. Bima masuk ke kamarku dan mendekati jejak kaki itu. Ini jejak kaki siapa, Ki? Bima menunjuk ke jejak kaki di lantai. Oh, itu jejak kakiku dan 2 orang lelaki yang mencoba berbuat jahat padaku, Kak Bima. Jawabku gugup dan memasang wajah sedikit takut. Siapa? Apa yang mereka lakukan padamu? Dan kenapa mereka bisa masuk? Tanya Bima dengan mata membulat. Tadi aku dengar ada suara 2 orang lelaki mengobrol di belakang jendela. Aku kira Kak Bima. Saat jendelaku buka, mereka mencoba masuk. Terjadi dorong-mendorong karena aku berusaha melindungi diri. Setelah aku katakan aku teman Kak Bima, mereka langsung kabur. Jawabku mengarang cerita. 2 lelaki memakai mantel hujan? Tanya Bima. Betul, Kak. Dari mana Kak Bima tahu? Tanyaku pura-pura terkejut. Aku tahu lelaki yang dimaksud Bima adalah 2 orang lelaki yang datang saat aku bersembunyi di balik kursi ruang tamu tadi. Itu anak buah ayahku. Jangan khawatir, akan kuperingati mereka nanti. Bima terlihat marah. Aku sudah bilang jangan buka pintu kalau bukan aku yang memanggil. Ucap Bima khawatir. Aku kira Kak Bima yang di belakang jendela. Maaf, Kak. Jawabku memasang muka sedih. Jangan sedih dong, aku hanya mencemaskanmu, Ki. Bima mengelus lembut pipi kananku. Tapi kenapa tidak kamu katakan padaku? Tanya Bima lagi. Waduh, aku terjebak dengan kebohonganku sendiri. Aku terdiam sejenak berpikir. Tadi aku sudah pergi ke kamar Kak Bima, tapi Kak Bima tidak ada. Jawabku karena aku tahu Bima ada di kamar mayat Jaka. Oh, iya, tadi aku ada perlu di belakang. Alasan Bima. Syukurlah otakku berjalan cepat mencari alasan. Hampir saja aku bingung mencari jawaban dari pertanyaan Bima. Baiklah, kamu tutup pintu dan kunci, kalau aku memanggilmu tidak mungkin lewat jendela. Kata Bima melangkah ke pintu. Ya, Kak Bima. Jawabku pelan. Oh ya, Kak, aku berpikir pura-pura seperti bingung berdiri di ambang pintu. Ada apa, Ki? Tanya Bima menatap wajahku. Aku lapar. Ucapku malu-malu. Hahaha, untuk bilang lapar saja kamu malu segala, Ki. Ucap Bima sambil tertawa. Aku tidak enak merepotkan kakak. Apakah ada makanan di rumah ini?
Tanyaku polos. Tentu ada, kalau tidak ada kita masak mie instan saja di dapur, stoknya ada kok. Kata Bima. Syukurlah, aku lapar sekali kak, cuaca dingin membuat perutku keroncongan. Jawabku tersenyum seperti merasa lega. Ayo kita ke dapur, kak. Ajakku sambil menutup pintu. Aku sengaja ingin mencari alasan melewati kamar keberadaan Geni. Oh, Ki, biar aku minta Bu Iya saja buatkan mie-nya. Ucap Bima tiba-tiba. Aku tahu Bima menghindari agar aku tidak melihat apa yang dilakukan Bu Iya di kamar mayat Jaka. Dia was-was karena dapur melewati depan kamar itu. Tapi aku tidak enak, Kak. Bu Iya pasti sudah tidur. Sebaiknya kita masak bersama aja, Kak. Ini momen yang sangat penting sebelum aku meninggalkan desa ini. Kamu mau meninggalkan desa ini, Ki? Belum sekarang, tapi aku mau punya kenangan dulu sama Kak Bima. Jawabku. Ayolah kak, aku lapar. Ucapku memegang perut. Tapi Ki, biar aku saja yang memasaknya untukmu. Kamu di kamar saja. Bima berusaha aku tetap diam di kamar. Ya, aku nggak enak merepotkan kak, Bima. Ucapku cemberut. Tidak, kamu tidak merepotkan, kok. Sekarang kamu masuk dulu, nanti aku balik lagi membawa sesuatu yang mengisi perutmu. Bima menarik tanganku masuk. Sekarang kunci pintunya. Kata Bima setelah itu dia berbalik badan melangkah keluar dan menutup pintu dari luar. Aku berhasil mengelabui Bima. Tadinya aku sangat khawatir Bima tahu keberadaan Kak Angga. Bagaimana caraku agar membantu Kak Angga menolong Geni? Ayo keluar, Kak. Ucapku membungkukkan badan melihat ke kolong tempat tidur. Kak Angga keluar dari kolong tempat tidur. Di mana kamar yang mengurung Geni? Tanya Kak Angga. Aku tahu Kak Angga sangat khawatir. Setelah ruang tamu ada pintu menuju ruang tengah. Di belakang pintu itu ada lagi pintu atau tepatnya di samping lemari hitam. Jelasku. Ini pegang. Kak Angga menyodorkan bungkusan kecil bubuk cabai dan sebu penutup kepala serta satu setel baju celana hitam kepadaku. Ini obat tidur, mana tahu berguna. Kak Angga menyodorkan lagi botol kecil berisi tablet kecil. Kak, aku akan mengalihkan Bima. Hati-hati, aku berharap kakak bisa menyelamatkan Geni. Ucapku. Tak akan menyelamatkan Geni, nyawa kakak taruhannya, Ki. Aku tahu Kak Angga sangat mencintai Geni. Geni gadis baik dan pantas mendapatkan cinta kakak sepupuku. Selama ini Geni sudah seperti saudara, bahkan aku melihat kelembutan Kak Rahmi di dirinya. Dengan berbicara dengannya, sedikit terobati rasa rinduku terhadap almarhum Kak Rahmi. Kak Angga memakai sebu penutup kepala. Setelah itu dia keluar dari kamar sambil memegang pisau dan tetap menyandang tas ranselnya. Pof Angga. Aku keluar dari kamar dan menuju ke ruang tamu. Sepi, tidak ada satupun sosok manusia yang tampak. Itu pintunya. Gumamku di hati melihat sebuah pintu menuju ke ruangan lain. Aku melangkah menundukkan badan di balik kursi-kursi menuju pintu tersebut. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, aku masuk ke pintu itu serta langsung memeriksa di belakangnya. Ini kamarnya. Batinku melihat sebuah pintu tertutup. Aku mencoba melihat ke dalam kamar melalui lubang kunci. Jaka? Geni? Aku sangat terkejut melihat Jaka berdiri seperti hidup, matanya merah tak berkedip menatap ke Geni. Hahaha, Jaka? Dia pengantinmu seperti aku janjikan. Ucap seorang wanita menunjuk Geni. Apakah dia dukun yang bernama Bu Iya yang dikatakan Keki? Astaga, ini nyata. Ini yang dinamakan mayat hidup sungguhan. Hahaha, Dentuman suara jin dari tubuh Jaka. Dia menatap Geni seperti ingin memangsa korban dengan lahap. Apa yang harus aku lakukan? Geni dalam bahaya dan harus segera diselamatkan. Terlambat sedikit dia pasti mati di tangan Jaka. Bu Iya membuka ikatan tangan dan kaki Geni. Setelah terbuka, Geni langsung berlari ke balik box menghindari Jaka.
Tangan Geni masih mengeluarkan darah, air matanya mengalir ketakutan dan tubuhnya gemetar. "Jangan sakiti aku! Pergi!" teriak Geni ketakutan. "Gadis cantik, kamu berada di waktu yang tepat," kata Buya. "Manusia gila! Kalian orang-orang aneh seperti setan," jawab Geni. "Bawa gadis itu. Nikmati malam pengantinmu, Jaka," ucap Bu Iyah dengan senyum jahat menunjuk ke Geni. "Jangan dekati aku! Jangan mendekat!" teriak Geni ketakutan saat Jaka mulai mendekatinya. Aku harus melakukan sesuatu. Tanpa menunggu lama, kupukul pintu kamar itu hingga menimbulkan bunyi. "Siapa itu?" tanya Bu Iyah berteriak. Aku memukul lagi pintu dan tentu sudah siap akan menghadapi dukun dan jin itu. Pintu dibuka. "Siapa kamu?" tanya Bu Iyah menatapku terkejut. Aku langsung memukul kepala dan pundak Bu Iyah hingga dia pingsan jatuh ke lantai. Melihatku masuk, Jaka tidak memperdulikannya. Dia tetap mengejar Geni seperti kelaparan. Aku menyeret tubuh Bu Iyah ke dalam dan menutup pintu secepatnya. Bima tidak boleh melihatku di kamar ini meskipun dia tidak akan mengenaliku karena aku memakai sebu penutup kepala. Sekarang lawanku adalah mayat hidup. Pof Aga. Setelah pintu kamarku tutup, aku mengikat tangan dan kaki Bu Iyah serta menutup mulutnya dengan lakban yang kusediakan di dalam tasku. Lalu memasukkan tubuh dukun wanita ini ke dalam boks pendingin yang semulanya mayat Jaka berbaring di sana. Aku melihat Jaka semakin mendekati Geni dengan mata merah seakan mau memakan Geni. "Jangan! Jangan mendekat!" teriak Geni ketakutan. Aku mendekati Jaka dan menghantam kepalanya sekuat tenaga. Sial! Jaka sama sekali tidak tumbang, dia membalikkan badan menatapku. Suara nafas besar Jaka terdengar mengerikan di telinga. Melihatku melawan Jaka, Geni berlari akan membuka pintu ingin keluar dari kamar. "Geni!" teriakku memanggil Geni. Geni membalikkan badan menatapku, dia seperti heran aku tahu namanya dan mungkin suaraku juga dikenalnya. "Kak Angga?" ucap Geni masih di depan pintu memegang handle pintu. Ternyata aku benar, Geni sangat mengenal suaraku. Aku mendekati Geni dan membuka sedikit sebu penutup kepalaku. "Lari ke arah kiri dari ruang tamu, ada 2 kamar berhadapan dan pilih kamar sebelah kanan. Ada Keki di sana, sembunyilah karena mereka pasti masih banyak berkeliaran di luar," kataku berbisik. "Kamu gimana, Kak?" tanya Geni melirik Jaka semakin mendekat. "Jangan hiraukan aku, yang penting kamu selamat dan keluar dari desa ini," ucapku. "Aku tidak bisa meninggal kamu sendiri. Aku tidak mau, Kak." Geni menangis. "Aku pasti selamat. Cepat pergi sebelum yang lain melihat," titahku. Tanpa berpikir panjang, Geni membuka pintu dan keluar dari kamar. Aku berharap tidak ada yang menemukannya karena aku harus melawan mayat hidup ini. Buya masih dalam boks pendingin dengan pintu boks terbuka. Aku menendang perut Jaka berulang kali, terus juga meninju wajahnya dan menghantam kepalanya. Bukan hanya itu, aku juga menusuk perut Jaka berkali-kali. Namun Jaka sama sekali tidak terpengaruh dengan pukulan dan tusukan pisauku. Tiba-tiba tubuhku diangkat dan dilemparnya ke dinding. Badanku kesakitan terhempas ke dinding. Aku berusaha bangkit menahan sakit. Apa yang harus kulakukan melawan jin di tubuh Jaka? Dia sangat kuat, aku kesulitan melawannya. Kuperhatikan di mulut Jaka, darah sedikit mengalir dan bukan darahnya, karena mustahil mayat masih mengeluarkan darah segar. Aku teringat kata Keki kalau dukun itu meminumkan darah Geni kepadanya. Sepertinya aku juga akan memberikan darah kepada mayat hidup ini. Aku mendekati boks pendingin, kulihat Buya sudah sadarkan diri menggigil kedinginan dengan tangan dan kaki terikat serta mulut masih ditutup lakban. Bu Iyah berusaha mengeluarkan suaranya meskipun sulit. Matanya melototiku dengan gerak tubuhnya berusaha ingin lepas.
Aku mengambil golok Bu Iyah dan menyayat kaki dan tangannya hingga mengeluarkan darah segar. Darah tersebut kutampung dengan mangkok yang sudah tersedia dan menyodorkannya kepada Jaka. "Ini, minumlah," ucapku kepada Jaka. Melihat darah dalam mangkok yang kusodorkan, Jaka langsung mendekat. Lalu menumpahkan darah itu ke lantai dan Jaka menjelati darah itu seperti binatang rakus. Darah yang tersisa di mangkok kuserahkan hingga menuju Bu Iyah dalam boks pendingin. Tujuanku agar Jaka menghisap darah dukun ini langsung dari tubuhnya. Apa yang aku lakukan berhasil. Mayat Jaka mendekati boks pendingin. Aku tidak buang waktu, secepatnya menutup pintu kamar dari luar dan pergi meninggalkan kamar itu. Entah apa yang terjadi di dalam, apakah mayat Jaka meminum darah dukun itu? Yang jelas Jaka seperti kehausan darah manusia. Aku mengendap-ngendip menuju ruang tamu. Saat aku sudah di ruang tamu, mataku melihat Geni dikepung oleh dua orang lelaki. "Jangan! Jangan sakiti aku!" Geni melangkah mundur saat dua orang lelaki itu tertawa jahat semakin mendekat. Ternyata firasatku benar, Geni tidak bisa melangkah sendiri, dia terlalu lemah dan penakut. "Hahaha, kemana kamu cantik?" kata seorang lelaki di depan Geni. "Teman, kenapa dia bisa kabur?" tanya seorang lelaki lainnya. "Aku juga heran, teman. Biar kita tangkap lagi dan membawanya ke Bu Iyah, pasti terjadi sesuatu di sana." Gawat. Bima akan segera melihat kalau dua orang lelaki itu tidak aku singkirkan secepatnya. Aku akan menghajar mereka sebelum Bima muncul. Aku berdiri menampakkan diri. "Teman, ada penyusup," kata seorang lelaki itu menunjukku. "Kejar dia!" Salah satu dari mereka mendekatiku, sementara Geni ditahan oleh seorang lelaki lainnya. Aku tidak buang waktu, dada lelaki itu aku tendang, dia terpental dan mencoba untuk bangkit. Sebelum dia berhasil bangkit, aku melayangkan tendangan lagi ke wajahnya hingga darah keluar dari hidungnya. Melihat aku dengan mudah mengalahkan lelaki ini, lelaki yang di dekat Geni langsung melangkah mendekat mencoba melawanku untuk membantu temannya. Dia mengeluarkan pisau ingin menusukkannya kepadaku. Aku tidak hilang akal, aku menghindar ke samping dan menggapai pergelangan tangannya yang memegang pisau. Tangan kiriku kugunakan untuk menyayat lehernya dengan pisauku. Aak! Saat itu juga dia tumbang ke lantai bersimbah darah. Pisau di tangannya terjatuh ke lantai. Melihat temannya meregang nyawa di tanganku, lelaki yang satunya lagi berusaha untuk kabur keluar pintu. Saat dia lari, aku melempar pisau di tanganku hingga tertancap di punggungnya. Namun lelaki itu tetap berusaha kabur. Aku mengambil pisau di lantai dan melemparkannya lagi kepada lelaki itu. Kali ini pisau kedua menancap tepat di leher bagian belakangnya. Saat itu juga dia jatuh ke lantai bersimbah darah sebelum berhasil membuka pintu keluar. Tanpa membuang waktu, aku menarik tubuh kedua lelaki itu dan disembunyikan di balik kursi agar Bima tidak melihatnya malam ini. "Kak, darahnya masih ada," ucap Geni bergetar. Aku membuka jaket salah satu mayat lelaki itu untuk membersihkan darah di lantai meskipun tidak bersih sempurna. Setidaknya malam ini darah itu tidak kelihatan sampai aku dan Geni meninggalkan rumah ini. "Kak, aku takut," ucap Geni setelah aku mendekatinya. "Ayo kita ke kamar Kiki," ajakku kepada Geni. Saat kami ingin melangkahkan kaki, terdengar suara langkah dari arah dalam. "Ada yang datang, Kak!" ucap Geni gemetar. Aku langsung menarik tangan Geni agar bersembunyi di balik kursi. Sepertinya Bima mau menuju ke kamar. Aku berharap dia tidak melihat mayat dua orang lelaki ini karena ku sembunyikan di balik kusri yang lain. Langkah itu semakin dekat. Ternyata benar, Bima berjalan sambil membawa nampan dengan dua mangkok tertutup dan dua gelas air putih di atasnya. Itu pasti makanan untuk Keki karena dia melangkah menuju ke kamar. Aku bisa saja membunuh Bima saat ini juga, tapi aku tidak mau karena Keki akan tertuduh karena Bu Jumi dan Pak Guntur pasti tahu kalau Bima dan Keki ke rumah ini.
Jika kaki tertuduh akan sulit membalaskan dendam kepada Pak Jeki dan Pak Guntur. Aku tidak boleh gegabah. Setelah Bima berlalu dari ruang tamu, aku dan Geni keluar dari rumah ini melalui pintu utama. Lebatnya hujan bukan penghalang bagi kami karena takut tertangkap lebih berbahaya daripada melalui danau di kegelapan hujan lebat.